11 rekomendasi film terbaik versi gue. Film-film ini cocok banget buat kalian yang lagi WFH atau kuliah online dan bosen sama suasana yang gitu-gitu aja. Kita langsung ke film pertama. Film yang pertama yaitu Prisoners. Film ini dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Denis Villeneuve. Film ini menceritakan kisah penculikan dari anak dua keluarga yang susah banget untuk ditemukan. Seorang polisi yang cerdas ditugaskan untuk kasus ini. Tapi karena pencariannya yang lama dan gak ketemu-ketemu, akhirnya ayah dari anak si korban penculikan ini ikut turun tangan mencari putrinya. Dan disinilah keseruan terjadi. Buat kalian yang suka genre film misteri, thriller, detektif, dan suspek ala-ala, kalian wajib banget nonton film ini karena film ini unpredictable banget. Buat yang suka plot twist, langsung aja masukin ke watchlist kalian. Next, film yang kedua yaitu The Departed yang dirilis tahun 2006 dan disutradarai oleh sutradara kawakan Martin Scorsese. Film ini berhasil memenangkan Piala Oscar pada tahun 2007. Film yang menceritakan tentang dua pria dari sisi yang berlawanan yang menyamar sebagai kepolisian dan sindikat mafia. Jadi polisi yang nyamar sebagai mafia dan mafia menyamar sebagai polisi. Dan keduanya saling bersaing untuk mencari tahu identitas musuh yang sesungguhnya. Gila, kebayang gak tuh ekstrimnya kayak apa? Dan film ini film plot twist. Jadi make sure kalian nonton film ini baik-baik. Next, film ketiga yaitu The Prestige. Film ini dirilis pada tahun 2006 juga dan disutradarai oleh Christopher Nolan. Sutradara yang terkenal dengan plot-twist-plot-twistnya yang bikin pusing. Film ini menceritakan tentang pertemanan dua orang pesulap yang menjadi rival karena sebuah tragedi dan akhirnya saling bersaing untuk mengalahkan satu sama lain. Ketika persaingan semakin sengit, mereka mengorbankan segala-galanya demi ketenaran masing-masing. Mulai dari ngerusuhin pertunjukan sulap untuk balas dendam sampai mencari cara gila yang bisa membongkar trik sulap satu sama lain. Gue gak bisa cerita banyak tentang film ini karena film ini film plot twist dan worth to watch. Jadi kalian wajib banget masukin film ini ke watchlist kalian. Next, film keempat yaitu Shutter Island yang dirilis tahun 2010 dan disutradarai oleh Martin Scorsese. Film ini menceritakan kisah seorang US Marshal yang ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya pasien dari rumah sakit jiwa yang berada di sebuah pulau yang dikhususkan untuk pasien-pasien berbahaya. Keanehan mulai terjadi di awal US Marshal datang ke pulau ini sampai ke akhir cerita di mana semua misteri pulau ini terungkap. Shutter Island ini adalah salah satu film dengan plot twist dan twist ending paling rapi, dan gue yakin kalian yang awam pasti bakalan langsung ngerti sama film ini. Dan ini salah satu film yang mind blowing menurut gue. Next, film kelima yaitu Kill Bill. Film yang dirilis pada tahun 2003 dan disutradarai oleh Quentin Tarantino. Sesuai dari judulnya, Kill Bill ini menceritakan kisah seorang wanita bernama Beatrix Kiddo yang berambisi untuk membunuh Bill gitu. Namanya kan Kill Bill. Buat kalian yang suka film action, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan, darah di mana-mana gitu kan. Film ini cocok banget buat kesenangan hati kalian ketika ngelihat orang-orang jahat dibantai-bantaiin gitu kan, dicincang-cincang. Ini seru banget. Oh iya, film ini punya dua seri, yaitu Kill Bill Volume 1 yang dirilis tahun 2003 dan Kill Bill Volume 2 yang dirilis setahun setelahnya. Dan make sure kalian harus nonton film ini dua-duanya karena film ini bener-bener bikin puas hati dan jiwa raga. Next, film keenam yaitu Interstellar yang dirilis tahun 2014 dan lagi-lagi disutradarai oleh Christopher Nolan. Film ini menceritakan tentang bumi yang mau hancur. Jadi kayak banyak badai debu, terus juga hewan pada mati, tumbuhan jadi nggak bisa tumbuh, dan usia bumi itu nggak bakalan lama lagi. Jadi mau nggak mau mereka harus mencari planet untuk tempat tinggal, yaitu planet di luar bumi gitu. Sebuah tim dikirim untuk melakukan penjelajahan antariksa untuk mencari dan menemukan planet baru untuk ditinggali umat manusia. Penjelajahan ini seru banget, mind blowing banget, dan plot twist pastinya, karena kalau udah bawa-bawa Christopher Nolan itu udah pasti nggak jauh-jauh dari plot twist ya. Film ini agak bikin mumet, jadi make sure kalian fokus nonton film ini secara baik-baik. Dan nanti kapan-kapan gue bakalan bikin video penjelasan tentang Interstellar. Next, film ketujuh yaitu Inception yang dirilis tahun 2010 dan lagi disutradarai oleh Christopher Nolan. Nolan ini emang hobi banget gitu bikin film bagus ya. Film ini menceritakan tentang mata-mata yang ingin mencuri informasi dengan masuk ke mimpi targetnya atau mempengaruhi, menyusupi pemikiran si target menggunakan semacam teknologi gitu yang disebut Inception. Dominic Cobb, mata-mata yang direkrut pengusaha bernama Saito,
diminta melakukan Inception dengan tujuan mengalahkan kompetitor bisnisnya yaitu Robert Fisher. Konflik di film ini berlapis, mulai dari cop yang dideportasi dari negaranya, sampai dia pengen ketemu anaknya di negara tersebut, sampai punya masalah sama istrinya yang udah meninggal di dunia mimpi. Dan harus gue akuin, ini adalah salah satu film plot twist yang paling susah untuk dimengerti. Bahkan sampai ada yang bilang katanya kalau habis nonton film ini kalian harus minum Panadol atau Gaparamex. Ini adalah salah satu film favorit gue banget karena tema yang dibawa itu tentang mimpi gitu kan, tentang khayalan. Gue tuh gak suka gitu realita gitu. Realita tuh menyakitkan boy. Next, film ke-8 yaitu The Shawshank Redemption yang dirilis pada tahun 1994 dan disutradarai oleh Frank Darabont. Film ini adalah film dengan rating tertinggi di IMDb. Film ini menceritakan tentang pria bernama Andy Dufresne yang dituduh membunuh istrinya saat sedang mabuk. Meskipun Andy mengklaim dia nggak melakukannya. Akhirnya Andy diadili di pengadilan dan dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara di penjara Shawshank atas dakwaan pembunuhan. Di penjara, dia ketemu sama pria bernama Red dan menjadi sahabatnya. Saat di penjara pun Andy masih kekeh kalau dia nggak melakukan pembunuhan dan berencana untuk kabur dari penjara Shawshank. Prosesnya ini yang wah gila sih, kata gue kayak ini bener-bener keren banget. Dan The Shawshank Redemption ini bener-bener kayak ngasih kita pelajaran yang bagus banget dan ngasih tahu realitas sesungguhnya dari dunia penjara tuh kayak apa dan gimana. Film ini bener-bener deserve banget buat dapet rating tertinggi di dunia. Next, film ke-9 yaitu trilogi The Lord of the Rings. Enggak. Gue udah nggak tahu mau ngomong apa gitu buat film ini. Dirilis tahun 2001 untuk film pertamanya yang berjudul The Fellowship of the Ring. Yang kedua tahun 2002 yaitu The Two Towers, dan yang ketiga tahun 2003 yaitu The Return of the King. Film ini menceritakan kisah perjalanan hobbit, manusia, peri, kurcaci, dan penyihir yang bersatu dan dijuluki The Fellowship of the Ring. Mereka mempunyai misi yaitu untuk menghancurkan cincin Sauron ke gunung tempat diciptakannya cincin itu. Misi ini bertujuan untuk mengalahkan Sauron dan pasukannya dan menyelamatkan dunia tempat mereka tinggal atau di Middle Earth. Film ini adalah film trilogi terbaik di mana ketiga filmnya itu masuk peringkat 15 besar top rated movies IMDb. Lord of the Ring yang pertama itu peringkat ke-10, Lord of the Ring kedua itu peringkat 14, dan yang Lord of the Ring ketiga itu peringkat ke-7. Gila, bayangin gak ada film trilogi yang sebalance ini. Gue punya kesan tersendiri ketika nonton The Lord of the Rings karena pertama kali gue nonton film ini tuh pas sekitar umur 5 tahun atau SD kelas 1. Anak kecil mana kelas 1 SD yang nonton The Lord of the Rings gitu. Kayaknya gue doang deh ngeliat Nazgul mau nyerang Frodo gitu kan di rawa-rawa. Sampai gue tuh mau cerita ke temen gue dan temen gue tuh nggak tahu maksud gue tuh apaan gitu. Nontonnya masih pakai VCD bajakan dan kasetnya dipisah-pisah karena CD-nya masih gak kuat nampung size filmnya. Beda kalau sekarang kan apa-apa serba digital gitu kan ya. Bisnis digital. Next, film ke-10 yaitu Mad Max Fury Road. Film yang dirilis tahun 2015 disutradarai sama engkong-engkong berusia 70 tahun, George Miller. Film ini menceritakan tentang dunia yang hancur pasca perang nuklir. Dunianya jadi tandus, kekeringan, dan bener-bener jadi kayak padang pasir yang luas banget. Uniknya, semua hal yang penting yang selama ini kita sepelekan kayak air, tumbuhan, terus bensin, itu jadi kayak harta karun di dunia itu. Lalu ada sebuah kota bernama Citadel, dipimpin oleh seorang pemimpin tirani yang bernama Immortan Joe. Immortan Joe ini kayak dewa atau Tuhan gitu ya di kota tersebut, dan banyak pengikutnya atau warga-warganya yang malnutrisi atau kekurangan gizi, mulai dari badannya jadi pada putih karena kekurangan darah, kakinya pada buntung, tangannya pada buntung, terus kayak ada tumbuh-tumbuh bisul gitu, ngeri deh pokoknya. Terus ada seorang laki-laki bernama Max Rokatansky yang ingin melarikan diri dari Citadel tersebut. Nah, di saat yang bersamaan ada seorang wanita yang dijuluki sebagai Imperator Furiosa dan mau memberontak dari Immortan Joe dengan membawa kabur istri-istri Immortan Joe dan dengan mobil yang jadi gacauan Citadel yaitu Warwick. Dan disinilah kejar-kejaran terjadi. Jujur ini adalah film action yang terbaik menurut gue yang pernah gue tonton. Bahkan gara-gara film ini kalau ditanya sama orang gitu kayak, "Gra, lo lulus kuliah mau jadi apa?" Gue bakalan jawab jadi Imperator. Asli gue pengen banget jadi Imperator, ndarain Warwick yang bedes gitu kan. Dan yang sampai sekarang masih nggak bisa dipercaya adalah film ini disutradarai sama engkong-engkong
Kong berusia 70 tahun. Next, film yang terakhir, yang ke-11 dan yang terbaik adalah film Whiplash yang dirilis tahun 2014 dan disutradarai oleh Damien Chazelle. Plot film ini tuh sederhana, cuma menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Andrew Neiman yang berambisi untuk menjadi drummer terbaik di negaranya. Udah gitu doang. Udah, tapi cuy, prosesnya nggak semudah itu. Di film ini kita bakal dikasih lihat proses Andrew Neiman untuk mewujudkan impiannya dari segala macam tantangan, rintangan, dan yang paling parah adalah ketika si Andrew ini mendapat seorang guru musik yang sangat-sangat killer yang bernama Terence Fletcher. Si Terence Fletcher ini terkenal sangat killer banget sama mahasiswanya. Banyak yang kena mental sama didikannya dan memilih untuk menyerah daripada mengikuti didikannya. Bahkan si Terence Fletcher ini sampai main fisik pas lagi ngajar. Tetapi hal ini ditanggapi beda oleh Andrew. Bukannya mundur atau nyerah, tapi si Andrew ini malah makin penasaran sama apa sih maunya si Terence Fletcher ini. Di sepanjang film kita bakal dikasih lihat perjuangan mati-matian Andrew untuk mencapai kesempurnaan yang dimaksud sama si Fletcher. Dan mereka berdua bakalan berkonflik, dan konfliknya bener-bener seru banget sampai akhir film. Dari Andrew ini gue belajar bahwa it's all about your response. Jadi dalam kita menghadapi sebuah tantangan kehidupan, ada orang yang kenapa-kenapa dikit langsung nyerah, kayak dapat penolakan langsung mundur gitu kan. Dan ada juga yang malah kesel dan makin berambisi untuk ngebuktiin kalau gue tuh gak serendahan ini gitu loh. Dan Andrew ini bener-bener menginfluence gue di kehidupan nyata untuk bisa berambisi kayak dia. Ya, itu dia tadi 11 rekomendasi film terbaik versi gue yang wajib banget kalian tonton dan cocok banget jadi referensi tontonan yang keren dan seru di kala lagi pusing-pusingnya sama kuliah online atau WFH. Tapi ingat, nontonnya pas lagi ada waktu luang atau pas lagi santai. Jangan sampai dibela-belain begadang nonton kalau nggak mau kayak gini. Oke sayang, hari ini kita akan belajar bab 8 sayang ya. Ini Nak Agra ini kemana sayang? Agra ini nggak nyalain kamera sendirian nih. Nak Agra ini nggak bapak hitung absen ya. Si Agra emang kebanyakan nonton film.